adik-adik, jumpa kembali bersama dengan Kak Andrea dan juga Kak Dia dalam acara Golden Kids Online Service pada hari ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yeay, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan Kak Andrea hari ini. Nah, hari ini Kak Andrea akan bercerita tentang Yusuf. Jadi di Kanaan ada seorang bapak yang bernama Yakub. Nah, bapak Yakub ini mempunyai 12 anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Nah, anaknya yang ke-11 ini bernama Yusuf. Dia anak yang paling disayang sama bapak Yakub, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain jadi iri. Apalagi bapak Yakub memberikan jubah yang indah hanya kepada Yusuf. Di dalam Alkitab Kejadian 37 ayat 5-7 diceritakan bahwa Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedangkan berkas-berkas gandum saudaranya sujud menyembah berkas gandum milik Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi lagi adik-adik. Ini diceritakan di dalam Kejadian 37 ayat 9, bahwa mimpinya tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ini yang membuat saudara-saudaranya tambah iri dan jengkel kepada Yusuf. Singkat cerita, saudara-saudaranya ini mengambil jubah Yusuf, pemberian sang ayah, lalu dicelupkan ke dalam darah kambing. Saudara-saudaranya ini bilang kepada ayahnya, yaitu katanya, "Ayah, Yusuf sudah mati dimakan binatang buas." Padahal kakak-kakaknya ini membuang Yusuf ke dalam sumur tua, adik-adik. Nah, pada keesokan harinya, diam-diam Yusuf dijual sebagai budak kepada pedagang Midian oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Midian itu dan menjualnya ke Potifar. Nah, Potifar ini adalah kepala pengawal raja di Mesir. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga selalu berhasil dalam pekerjaannya dan menjadi kesayangan Potifar. Di dalam Kejadian 39 ayat 6 diceritakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tetapi istri dari Potifar itu selalu mengganggu Yusuf, adik-adik, dan mengajaknya untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi
Dengan tegas, Yusuf menolaknya dan meninggalkan istri Potifar tersebut. Terus, istri Potifar itu marah pada Yusuf dan dia memfitnah Yusuf telah melakukan hal yang jahat kepadanya. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Tuhan tahu kalau Yusuf tidak melakukan kesalahan, sehingga Tuhan terus menyertai Yusuf, dan Yusuf ini pun menjadi kesayangan bagi kepala penjara di situ. Dia dipercayakan mengurus semua pertahanan dan semua pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dalam pekerjaan ini pun Yusuf selalu berhasil karena Yusuf disertai Tuhan. Nah, singkat cerita, pada suatu hari bermimpilah Firaun dan tidak ada seorang pun dapat mengartikan mimpinya. Kemudian kepala juru minuman memberitahukan kepada Firaun bahwa Yusuf bisa mengartikan semua mimpinya itu. Kemudian Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf menjadi Perdana Menteri atau yang memilih kuasa penuh atas istana Mesir. Nah, ketika Yusuf sudah sukses di Mesir, Israel dilanda kekeringan adik-adik dan keluarganya pun kelaparan di sana. Nah, kakak-kakak Yusuf ini datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka tidak mengetahui ternyata Yusuf sudah sukses di Mesir itu. Kakak-kakaknya ini bahkan tidak mengenalnya, tetapi Yusuf mengenalnya. Dan Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Ia lalu mengakui bahwa ia adalah Yusuf, saudara mereka yang dulu mereka buang dan jual itu. Lalu Yusuf ini mengirimkan makanan ke kampung halamannya dan juga bisa bertemu dengan ayahnya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari sikap Yusuf sehingga ia bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tahukah adik-adik bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini Tuhan sudah mengaturnya dan memiliki rencana dalam kehidupan kita. Nah, teladan yang bisa kita contoh dari sikap Yusuf adalah yang pertama, hati yang penuh dengan penerimaan. Tidak ngomel, tidak marah, tidak komplain, tidak nyalahin Tuhan. Yusuf hanya melangkah maju dan menjadi sukses. Yang kedua, bekerja keras. Sekalipun Yusuf mengalami kesulitan ataupun kita mengalami kesulitan, kita tetap bekerja keras sehingga orang lain melihat kemampuan besar dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, sabar. Yusuf ini seorang yang sabar. Dia mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Yang keempat, memiliki integritas, tidak mau terjerumus dalam godaan. Yang kelima, penuh kerendahan hati, bahwa segala yang ada dalam kehidupan Yusuf itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Yang keenam, penuh belas kasihan, melepas rasa dendam dan memilih untuk mengampuni. Yang ketujuh, memiliki hati yang mengampuni. Nah, demikian firman Tuhan yang Kak Andrea sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf, kami mau rendah hati, kami mau taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bye bye, God bless you, happy Sunday.